Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, hai semua, ketemu lagi di channel Vidilala. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan serta limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku ingin ngajak teman-teman semua untuk ngikutin kegiatan aku selama di rumah setelah suami berangkat kerja dan anak-anak berangkat sekolah ya, sampai nanti siang menjelang mereka pulang sekolah. Sambil kita membahas seputar pola asuh anak remaja zaman sekarang ya. Dari teman-teman semua mungkin juga pasti ya beberapa di antara kalian juga punya anak yang remaja atau menjelang ABG gitu ya, usia anak SMP lah, seperti anakku yang pertama. Di sini aku pengen share pengalaman aku aja selama aku mengasuh anak-anak aku ya, terutama yang si sulung yang SMP itu. Kalau teman-teman juga punya pengalaman tentang pola asuh atau mengasuh anak yang remaja, boleh dong tulis di kolom komentar, kita sharing ya. Jadi aku sendiri juga biar ada masukan lain gitu. Sebagai orang tua yang memiliki anak remaja, menurut aku kita harus bisa jadi memiliki banyak peran ya. Contohnya yang pertama, kita tuh sebagai orang tua harus berperan sebagai pendorong. Apa sih yang dimaksud sebagai orang tua berperan sebagai pendorong? Kalau menurut aku kan remaja itu sangat rentan terkena krisis kepercayaan diri ya, ketika mereka itu menghadapi sebuah kegagalan yang mungkin terjadi di hidupnya. Nah, di saat inilah peran kita sebagai orang tua itu diperlukan teman-teman, yaitu untuk menanamkan kekuatan dan rasa percaya diri agar mereka itu tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah tersebut. Seperti contoh, misalnya ini anak aku ya. Dulu anak aku itu ketika kelas 1 SMP, sebut aja dia sekolah di SMP A gitu ya. Nah, karena suatu hal aku memindahkan dia ke SMP B. Karena zaman dulu itu kan masuk SMP kan berdasarkan nilai NEM ya, kalau sekarang kan sudah zonasi. Jadi di beberapa kalangan itu apa namanya, tingkat apa sih itu kayak sekolah itu bagus atau enggaknya itu kan masih ada gitu loh, kualitas kualitas sekolah masih bagus atau enggak itu masih ada lah orang yang beranggapan seperti itu ya. Walaupun menurut aku sih untuk saat ini semua kualitas sekolah itu sudah aku bilang sama karena pemerataan murid itu tadi ya. Nah, ketika anak aku pindah ke sekolah B yang notabene dulunya itu merupakan sekolah baik lah, terbaik di kabupaten tempat aku tinggal, dia itu anak aku tuh mendapat bully karena merupakan siswa pindahan dari sekolah yang kurang beken lah gitu ya. Di situ anak aku memang sempat stres sampai dia itu nangis dan nggak mau sekolah. Nah, aku di situ tuh sempet ikutan stres juga ya teman-teman. Cuma aku berpikir lagi, kalau aku stres, aku sama kayak anak aku ikutan bingung mau gimana. Akhirnya kan kami jadi nggak menemukan jalan keluar gitu ya. Nah, di situ aku berusaha menenangkan diri sebentar, kemudian aku mendatangi anakku lagi, aku bilang ke anakku bahwa dimanapun kita berada, di jenjang apapun kita berada, bahkan sampai ketika kita sudah menikah dan berumah tangga seperti aku sekarang ya saat ini ya, kita itu akan tetap menemukan orang-orang dengan tipe pembuli. Nah, dan kita harus siap untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Aku juga bilang kalau kita tidak mau menghadapinya mulai dari sekarang, kita kapan lagi akan menghadapinya. Jadi di sini aku juga sekaligus melatih mental anakku ya teman-teman. Bukan bermaksud menekan dia gitu, enggak. Cuma aku pingin ngajarin dia bahwa
Kita tuh harus berani menghadapi kenyataan. Apabila kita bertemu dengan hal yang tidak sesuai dengan kita boleh kok mengungkapkan pendapat. Apa isi hati kita itu boleh kita ungkapkan asal semua sesuai aturan, nggak urakan gitu ya teman-teman. Sebenarnya dari pihak sekolahannya yang baru itu juga sering melakukan sosialisasi dan himbauan ya tentang hal ini ya ke murid-murid ketika upacara gitu atau ke kelas-kelas. Cuma yang namanya anak ketika di depan guru mereka pasti fine-fine aja seakan-akan nggak ada masalah. Tapi hal itu kan terjadinya di belakang guru. Dan alhamdulillahnya ketika aku ngasih pengertian seperti itu ke anakku, dia berani mengungkapkan apa yang difikirkan gitu ya. Yang nggak cocok tuh dia berani. Dan alhamdulillah sekarang masalahnya pun sudah selesai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang tua sebagai panutan. Nah, disengaja atau enggak, anak itu kan meniru perilaku kita ya sebagai orang tua ya. Oleh karena itu kan kita perlu memberikan contoh yang baik kepada anak. Karena hal ini akan mempengaruhi karakter anak kita yang beranjak remaja. Jadi dalam hal ngomong, bertingkah laku itu kita harus benar-benar menjaga teman-teman. Karena anak itu ketika melakukan kesalahan dan kita tegur, biasanya mereka akan ngomong, ih bunda aja kok kayak gitu, ayah kayak gitu kan. Jadinya kita kayak kena skakmat gitu ya. Makanya itu kita harus berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata. Kemudian yang ketiga yaitu orang tua sebagai teman. Anak itu selalu memiliki banyak pertanyaan yang ia ingin tahu jawabannya. Bahkan itu gak jarang kita sebagai orang tua itu menjadi tujuan utama mereka untuk bertanya tentang segala hal. Ibaratnya kita itu sebagai ensiklopedia berjalannya mereka ya. Nah, hal-hal seperti itu, di saat seperti itu kita harus bisa berperan sebagai teman dekat mereka. Tujuannya adalah supaya mereka mau terbuka kepada kita. Terkadang saya itu mengubah gaya bicara saya seperti anak remaja ya teman-teman, supaya anak saya itu merasa nyaman untuk bercerita. Jadi saya itu sering mempelajari hal-hal yang apa sih kata remaja anak sekarang itu gitu, biar mereka nyaman. Kemudian yang keempat yaitu orang tua sebagai pengawas. Di sini peran kita sebagai pengawas anak ya. Baiknya kita membuat perjanjian dengan anak mana yang boleh dilakukan dan mana yang nggak boleh dilakukan. Buat batasan yang jelas dengan anak agar anak tidak bingung. Meskipun kita berperan sebagai pengawas, tapi kita juga harus tetap bersahabat dengan mereka supaya mereka nggak segan melakukan dialog dengan kita. Intinya kembali lagi ke pola bicara kita ya. Kalau kita bisa membuat mereka nyaman, tanpa kita interogasi pun mereka akan terbuka ke kita. Apa yang terjadi ke mereka akan mereka ceritakan. Semoga kita semua bisa selalu bersabar ya teman-teman dalam mengasuh anak-anak kita. Karena anak itu merupakan titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, ada kalanya kita bisa harus lemah lembut dan ada kalanya juga kita harus tegas kepada mereka ya. Karena ini semua kita lakukan juga demi masa depan mereka untuk membentuk karakter mereka di masa depan. Kan kita juga nggak mau ya anak kita nanti ke depannya hidupnya itu lebih susah daripada kita gitu ya. Semua harapannya orang tua tentu pinginnya anaknya jauh lebih baik daripada mereka. Sekian dulu video dari saya kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share-nya ya teman-teman. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan dan limpahan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.